Al-Fatihah. Saya akan bacakan Arab yang barusan kalian baca tentang niat ya. Dengarkan saja Arabnya, kalian nggak usah berpikir ya. Yang penting penjelasan saya nanti kalian masukkan ya. Kalau Arabnya dengarkan saja. Summa faslun fi niyati halit ta'allum. Bab ini menerangkan niat saat belajar. Kalian apa sudah berniat dari rumah? Atau walaupun nggak sekarang, sebelum pas awal-awal sudah niat? Belum niat. Tapi sudah ada tujuan. Tujuan sekolah apa? Nah, mencari ilmu, wis nggak apa-apa. Selain itu ada tujuan lagi. Selain mencari ilmu ada lagi yang punya tujuan lain. Mencari ridho Allah. Sudah terungkap dalam hatinya mencari ridho Allah. Sudah? Belajar ya. Belajar mengungkapkan niat di dalam hati. Kenapa? Kenapa kok niat itu perlu diikrarkan dalam hati? Suatu saat ketika kalian di tengah perjalanan itu akan ada perasaan bosan. Ya kan? Ada perasaan capek. Niat itu yang mengembalikan kamu agar tidak lagi merasa bosan dan capek. Summa la budda lahu minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi idin niyatu hiyal aslu fi jami'il ahwal liqaulihi alaihi salatu wassalam innamal a'malu binniyat haditsun shahih. Wajib ketika belajar itu niat. Kenapa? Karena niat adalah pokok dari semua aktivitas. Kamu makannya kamu tanpa niat dengan makannya kamu dengan niat akan berbeda. Tadi kalau kamu makan agar kuat belajar langsung berpahala. Tapi kalau kamu makan tidak untuk sekolah, ya makan habis itu main, itu akan beda makannya ya. Makanya orang yang setelah makan kemudian nggak ngapa-ngapain dengan makan kemudian sekolah itu akan berbeda. Walaupun kamu nggak bilang saya makan biar kuat sekolah, kan nggak bilang gitu. Tapi kan ada tujuan. Saya kan kamu tujuannya gitu. Iya apa enggak? Kamu sarapan biar kan nanti konsentrasi sekolahnya. Nah, makan kamu yang seperti itu berpahala, ya. Gitu. Makanya orang-orang yang sarapan kemudian nggak sekolah, itu kan nggak dapat apa-apa ya. Nggak kerja, nggak sekolah, habis makan main, itu nggak dapat apa-apa. Beda dengan yang makan kemudian kerja, makan kemudian sekolah. Jadi makannya itu ada tujuan. Kenapa? Karena niat itu innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dengan niat. Ini yang di Al-Qur'an itu disebut perbuatan hati. Paham ya? Kamu makan itu kelihatan aktivitas dunia, ya, kelihatan aktivitas dunia tidak berpahala. Tapi karena kamu makannya untuk sekolah, untuk menuntut ilmu, aktivitas dunia itu akan berubah jadi aktivitas akhirat yang berpahala. Gitu ya. Jadi besok yang kerja, yang ke Indomaret atau apapun, kalau pengen terhitung aktivitasnya aktivitas akhirat, itu caranya. Saya kerja agar bisa menafkahi keluarga dengan rezeki yang halal. Saya kerja agar tidak ngemes, agar tidak mencuri, ya. Jangan ribut sendiri ya. Kamin amalin yatasawwaru bi surati amali dunya wa yasiru bi husni niyami amali akhir. Wa kamin amalin yatasawwaru bi surati amali akhir thumma yasiru min amali dunya bisu'in niyati. Ada amal kelihatannya dunia menjadi amal akhirat karena baiknya niat. Ada amal akhirat menjadi amal dunia karena jeleknya niat. Yang rugi yang terakhir. Wes sembayang, wes ngaji Quran, nggak dinilai, dianggap dunia. Ya, wes sekolah madin, ya, wes TPQ, wes kan kelihatan akhirat. Akan dianggap dunia. Biasanya niat apa Neng yang biasanya terjadi? Yang biasanya terjadi itu pun akan terjadi pada diri saya dan diri kamu. Itu apa? Ingin dihormati oleh orang. Aku jadi ustadzah biar
kelihatan berwibawa, kelihatan hormat di depan orang banyak. Nah, itu bagian dari niat dunia. Makanya itu kemudian kalau jadi ustazah itu ya perlu kalian ajari. Hormat itu kan kewajiban kalian, ya. Hormat itu kan kewajiban masyarakat. Tapi sebagai ustazah harus belajar hatinya tidak ingin dihormati. Tuh kalian kasih tahu. Jadi ketika ada kejadian-kejadian ya sama menimpa saya yang itu perbuatan yang tidak menghormati saya, ya. Kurang sopan, ngilokno, atau kemudian ada murid yang nggak menyapa, nggak salaman, langsung lewat saja, gitu ya. Itu kan nggak hormat. Tapi dalam hati saya bilang, wong saya jadi guru tidak ingin dihormati. Tapi hormat itu kewajiban kan kalian. Kemudian bagi ayan ya al-muta'allim bi thalibil ilmi ridallah. Maka niat yang dianggap niat akhirat adalah niat mencari ridho Allah. Wa izalatil jahli, niat menghilangkan kebodohan, enggak apa-apa dianggap niat akhirat. Ya. Wa ansa'idil juhali wa ihya idzin, niat menghidupkan agama Allah. Wa ibqa'il islami, niat menjunjung tinggi agama Allah. Fa inna baqa'al islami bil ilmi, karena kuatnya agama itu hanya dengan ilmu. Wala yasihhu zuhdu wat taqwa ma'al jahli, karena tidak sah zuhud dan takwa pada Allah kecuali dengan ilmu. Ini berulang kali saya katakan pada kalian. Mau kamu sholatnya banyak, mau kamu ngajinya banyak, wiritannya banyak, kalau kamu ilmunya kurang, nilainya akan sedikit. Ya, walaupun bernilai, nilainya akan sedikit. Ya. Karena akan ada banyak kesalahan-kesalahan, ya. Akan ada banyak kesalahan-kesalahan. Maka kalau pengen nilai kamu itu banyak, sekolah, belajar. Biar ibadah kamu itu sedikit tapi nilainya besar. Ini ya saya kasih tahu. Ini ada ilmu bisa kamu praktekkan. Katanya Yai, seperti yang saya bilang, Yai favorit saya, Gus Baha. Ya, kalian tonton saja biar tahu ya. Orang yang sholatnya banyak, kemudian dia hanya tuntutan ingin sholat, ya, itu kemudian akan dikalahkan oleh orang yang hanya sholat fardu, yang kemudian setelah sholat dalam hatinya bilang kayak gini, ya Allah, terima kasih hari ini Engkau mentakdirkan saya sholat. Gitu. Akan dikalahkan oleh orang yang sholatnya dikit tapi di hatinya bilang, ya Allah, terima kasih hari ini Kau takdirkan saya sholat. Kau tidak membuat saya melanggar sehingga tidak sholat. Paham di sini? Sama dengan kayak kamu di sini, kamu sama-sama belajar. Dengan yang belajar biasa, itu akan lebih berat bobotnya dengan yang hatinya merasa, ya Allah, terima kasih hari ini kamu kasih saya kesehatan, kasih saya kecerdasan, kasih saya hidayah sehingga saya bisa datang sampai ke sekolah. Daripada anak-anak yang males kemudian nggak dikasih petunjuk, nggak sampai ke sekolah, atau berangkat sekolah kemudian melorot, atau yang sakit sehingga tidak bisa sekolah. Jadi merasa bersyukur, ya Allah, terima kasih hari ini saya sehat, hari ini saya dikasih kecerdasan sehingga saya bisa ke sekolah. Itu saya sering belajar kayak gitu. Dan memang membuat hidup kamu jadi lebih tenang, lebih bahagia. Ya. Yang sering, kalau saya seringnya mempraktekkan ketika lihat anak. Ketika saya lihat anak tidur, ketika lihat anak saya main, dan kemudian saya capek, pekerjaan banyak, ini. Kemudian ketika saya capek, saya bilang, ya Allah, terima kasih, biar nggak capek ya. Ya Allah, terima kasih, walaupun saya sekarang ini capek, ya, saya lihat anak saya sehat, anak saya sholat, anak saya mau belajar. Nah, dan tingginya Islam itu hanya dengan ilmu. Dan ketika kalian bilang ilmu, maka ilmu itu beragam. Kalau semuanya jadi ahli agama dan nggak ada yang jadi dokter, nggak ada yang jadi insinyur, maka yang akan jadi dokter, jadi insinyur semuanya orang non-Islam. Yowes, kamu bayangkan kalau semua orang Islam jadi Pak Ustadz, yang menguasai tol orang non-Islam, yang menguasai Indomaret orang
Islam, yang menguasai bank orang non Islam, yang menguasai pemerintahan orang non. Mau kamu dipimpin oleh orang non Islam? Ya, makanya kamu harus pintar. Wa ansyada Syekhul Imam Ajal Burhanuddin Sahibal Hidayah Syi'ran li ba'dihim. Fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbar minhu jahilun mutanassikun huma fitnatun fil alamin azimatun liman bihima fi diniyat asal. Yang merusak agama itu dua orang. Satu orang alim tapi fasik alias suka maksiat. Alim tapi maksiat kok, ngepel nyolong, alim ya, nggak tahu, jarang sholat ya. Atau orang ahli ibadah tapi bodoh, sholat tok, ngaji tok, tapi nggak punya ilmu. Dua-duanya merusak agama ya. Yang pertama, ilmunya banyak tapi nggak bermanfaat. Yang kedua, karena dia soleh khusyuk tapi nggak punya ilmu, orang ngiranya alim. Orang kalau lihat orang berkopiah tiap hari ke masjid, sholat jamaah terus, ngaji tok, dikira orang alim. Akhirnya pertanyaan-pertanyaan tentang agama akan ditanyakan pada orang tersebut. Karena bodoh akhirnya jawabannya salah. Kan nggak tahu kalau jawabannya salah, diikuti. Ada loh kadang orang bertanya dengan pertanyaan agama jawabannya fatal. Contoh gini ya, ada percekcokan dalam rumah tangga sampai kemudian keluar ucapan dari suami, "Mulya wes." Nah, setelah bilang kayak gitu, kemudian sang istri pulang, kemudian laki-laki itu merenung, apakah tadi ucapan saya itu talak atau bukan gitu. Dia kan nggak tahu jawabannya karena dia orang bodoh. Kemudian tanya kepada seorang yai, dan nggak tahu kan yainya alim atau enggak ya. "Pak Yai, tadi saya marah dengan istri, kemudian saya bilang sama istri saya, pulanglah kamu ke rumah ibu. Itu gimana hukumnya?" Langsung dihukumi sama kiai, itu sama dengan talak 3. Coba. Padahal hukum talak tidak seperti itu. Talak itu ketika tidak diucapkan nyata, "Saya talak kamu," itu bukan talak. Ketika bahasa kiasan, pulanglah itu kan bahasa kiasan. Kamu bilang pulanglah, tapi dalam hati kamu tidak niat talak, itu bukan talak. Karena jawaban yang salah akhirnya terjadi talak, padahal nggak talak. Ya kan? Nah, ya itu bahayanya. Terus kalau dalam dunia pernikahan itu yang ada juga itu ketika seorang wanita mau menikah dengan orang laki-laki, kemudian ayahnya meninggal, terus masih ada saudara-saudara yang lain. Kemudian kebetulan umpamanya yang ditanyai itu kurang berilmu ya, ayahnya meninggal, saudaranya meninggal, tapi saudara laki-lakinya meninggal. Nah, kemudian yang ditanyai tepat cetek ilmunya, "Ayah, orang tua kamu ada nggak?" "Nggak." "Saudara laki kamu ada nggak?" "Nggak." Akhirnya langsung diputusi, ya udah wali hakim. Padahal nggak seperti itu. Saya tahu itu, baru tahu di KUA bahwa wali itu pohonnya itu banyak. Kalau nggak ada ayah jadinya apa, kalau nggak ada yang ini jadinya apa, sampai panjang sekali. Jadi harus diurut keluarga laki-laki. Itu kalau tanya ke orang yang salah jadinya. Akhirnya wali hakim. Kalau sudah wali hakim dan wali yang ada itu ada sebenarnya, nggak sah jadinya nikahnya ya. Iya kan? Terus nggak sah, wis kadung nikah. Terus gimana? Tapi kalau urusan nikah itu orang yang pegawai KUA itu rata-rata sudah paham semua. Jadi kalau konsultasi, kalau urusan nikah dan sebagainya, mending nggak usah ke ustadz yang kamu belum tahu, mending langsung KUA. "Pak, saya mau menikah, kendalanya ini seperti apa?" Bahkan kalau ada kendala, ada orang tua tapi jauh di luar Jawa. Kalau mau pulang itu ongkosnya berjuta-juta. Itu ada. Solusinya itu ada. Nggak boleh langsung diganti yang lain, dan nggak boleh. Ya. Nah, itu urusan ilmu. Jadi ini ya, wa yanwi bi syukur ala nikmatil akli wa sihhatil badan wa la yanwi bi iqbalan nasi ilaihi. Niat yang benar mensyukuri nikmat akal, nikmat sehat badan, tidak boleh niat untuk mendapat perhatian dari manusia.
saya giat belajar. Biar saya ranking 1, kalau saya ranking 1 akan dipuji orang tua dan tetap. Nah, itu adalah niat dunia, ya. Saya niat belajar, biar saya ranking 1, biar orang-orang akan terpukau dengan saya. Nah, jadi nggak usah ada rasa kayak gini, ya. Sergap belajar ya sergap belajar, wes nggak usah niat pengen dapat piala, pengen apa. Kalaupun kamu dapat piala, itu namanya bonus. Kalaupun kamu ranking 1 kemudian dipuji banyak orang, itu namanya bonus. Paham dari sini? Nah, jadi itu cara kamu nata berpikir. Kenapa kok kayak gitu? Ketika niat awal kamu sudah bilang bahwa saya niat belajar biar dipuji banyak orang, kok endingnya nggak seperti itu? Kamu akan kecewa besar dan kamu akan bilang kayak gini, percuma saya belajar keras, ya kan? Ya pasti kayak gitu. Cuma saya belajar keras. Biar nggak ada kata-kata seperti itu. Walastijla bahutomid dunya wal karamah indas sultan, dan menginginkan harta dunia. Wairihi, dan menginginkan untuk jabatan di pemerintahan. Saya pengen cari ilmu biar jadi DPR, itu urusan dunia nggak perlu. Wairihi qala Muhammad bin Hasan. Tapi nanti ada terusannya, nggak selesai ini. Laukan nasukulum abidi la tuhum wa tabarra'tu an walaihim wa man wajadala latal ilmi wal amali bihi qallama yarwabu fima indan nasi ansyadana syekh Imam Al-Ajal Ustaz Iwamuddin Hamadu bin Ibrahim bin Ismail Sofi Hanifar man talabal ilma lil ma'ad. Jadi ini menceritakan kalau ini ada sebuah ungkapan, kalaupun seluruh manusia itu adalah budak saya. Dulu kan ada budak, kalau sekarang nggak ada. Budak itu kan terserah, mau kamu suruh ngepel, mau suruh masak, nyuci, dan nggak kamu bayar itu nggak apa-apa. Zaman dulu kan ya, kan nggak apa-apa. Nah, kalau sekarang nggak ada. Nah, dia bilang saking pentingnya ilmu, akan saya merdekakan semua budak saya. Ya, akan merdekakan semua budak saya, dan barang siapa yang akan menemukan kelezatan ilmu dan amal, maksudnya saya akan lebih memilih ilmu dan akan saya merdekakan semua budak saya. Saya akan lebih memilih ilmu daripada punya anak buah yang banyak. Langsung seiran man talabal ilma lil ma'ad faza bi fadli minar rasyad fa li khusrani talibihi linai li fadlin minal kitab. Orang yang menuntut ilmu itu karena akhirat maka akan peroleh keutamaan. Nah, sebaliknya dan dia juga akan memperoleh keutamaan atau kemuliaan dari manusia. Jadi penghormatan dari manusia itu biasanya akan otomatis ketika kamu menjadi orang yang berilmu. Ya nggak, otomatis nggak? Kamu sudah mencari ilmu banyak, wes ya. Kemudian kamu jadi seseorang, entah jadi dokter, jadi insinyur, jadi ustazah, jadi kiai, jadi apapun. Otomatis hormat nggak manusia? Otomatis. Nggak usah ada keinginan dalam hati, sudah otomatis. Allahumma illa idza talabal jahalil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wa tamshidil haqqi wa izzadid dini lil nafsihi wa hawa fa yajuz dzalika bi qadri ma yuqimu bihil amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ini ada pengecualian. Kan tadi kalau mencari ilmu untuk memperoleh kekayaan itu kan sama dengan tujuan dunia. Kalau mencari ilmu untuk bisa jadi pejabat itu tujuan dunia. Itu bisa tidak menjadi tujuan dunia jika tujuan kamu mendapatkan kekayaan, tujuan kamu memperoleh jabatan untuk nahi mungkar. Ya, contohnya, saya pengen pinter, saya paling enggak jadi Pak Camat atau Kepala Desa. Kenapa kok kamu pengen jadi Pak Camat Kepala Desa? Karena saya lihat desa saya itu miskin. Jalannya bolong-bolong, nggak pernah ditanda. Saya pengen jadi pejabat yang benar, akan saya muluskan semua jalan. Akan saya kasih untuk bantuan tunjangan ke pusat, akan saya usahakan semaksimal mungkin. Ketika survei akan saya lakukan survei dengan adil, nggak pilih-pilih. Umpama kayak gitu. Karena apa? Saya pernah ke luar daerah Pasuruan, Mojokerto biasanya kan saya
ngantar Mas Im kuliah. Kamu kalau tahu di sana itu yang membuat saya heran dan masih ini. Tapi berending miris pada bupatinya, ya. Jadi di Kabupaten Mojokerto itu jalan itu nggak ada yang gerowak. Kamu nggak akan menemukan jalan gerowak di sini. Kalau di sini berapa tempat yang gerowak kira-kira menurut kamu? Banyak sampai nggak boleh. Kamu nggak usah bilang jalan besar ya, nggak usah bilang jalan seperti Winongan. Jalan yang ke dalam desa, Rebalas, terus ke gang-gang masuk rumah, bagus semuanya. Saya heran, kok bisa jalan bisa masuk ke desa itu bisa bagus. Terus Mas Im kan kawasannya agak luas ya. Terus Mas Im itu bilang, dulu ini bupatinya itu semacam pemborong atau punya perusahaan yang bekerja di bidang pembangunan ya. Entah pemborong, entah apa, pokoknya kayak gitu wes urusan bangunan. Wah, bagus ya. Tapi sayang, akhirnya sekarang itu dipidanakan atau dipenjara. Loh, kok sayang ya bupati baik kok dipenjara. Terus saya bilang, saya ya dalam hati nurani, apapun akhirnya dia ya, akhirnya dituduh korupsi dan sebagainya. Saya yakin ketika menjabat memang ada ketulusan untuk membangun dan kelihatan hasilnya, nggak akan menyesal walaupun di penjara. Nggak akan menyesal. Maksudnya saya sudah melayani masyarakat dengan baik. Ketika saya harus berakhir seperti ini, ya ujian Allah pengen menguji hati saya, keikhlasan saya ya gitu. Kan sudah bagus wes, tapi endingnya nggak bagus buat dirinya. Nggak apa-apa itu ya, nggak apa-apa. Ya, paham kan? Jadi kalau sama kamu itu, kalau saya sudah benar, saya sudah ngomong adik, makanya kamu sudah ngomong adik benar, sudah melakukan tugas benar. Kok ternyata ada kejadian yang membuat kamu dipersalahkan, ya? Dipersalahkan. Kok saya akhirnya dipersalahkan? Itu nggak boleh kamu bilang ya wes, habis ini saya nggak benar pas ngomong adik, wong saya benar yo disalahkan. Nggak boleh kayak gitu. Ya kalau bisa dijelaskan, dijelaskan. Kalau nggak bisa dijelaskan, mungkin ini ujian saya. Suatu saat ibu saya tahu kok kalau saya sudah benar. Saya sudah melakukan ini benar, saya ngurus adik benar, saya kerja di rumah bantu ibu sudah benar. Jadi nggak boleh berubah. Kamu yang baik itu tidak boleh berubah dengan ujian gara-gara orang lain atau manusia menilai kamu jelek. Terus jadi gitu. Boleh menginginkan kekuasaan agar dengan kekuasaan kamu bisa amar ma'ruf nahi munkar. Ini lagi terkait kekuasaan. Makanya kamu nggak boleh jadi orang yang fanatik agama atau kelompok agama. Fanatik kelompok agama itu apa? Fanatik NU terlalu fanatik. Sampai lihat orang Muhammadiyah atau orang selain NU itu kamu merasa risih. Kok kayak gitu sih gitu. Kok kayak gitu. Nah, itu nggak boleh kayak gitu sayang. Jadi orang itu harus biasa, walaupun saya NU ya NU, lihat orang Muhammadiyah ya biasa saja, sholatnya kayak gitu ya biasa saja gitu ya. Harus biasa. Kenapa kita tidak boleh fanatik? Kenapa? Karena kalau orang fanatik itu nanti akhirnya ketika menilai sesuatu itu nggak adil, nggak objektif, menurut sebenarnya akalnya sendiri. Ya. Nah, akhirnya melihat, bahkan sampai melihat pekerjaan akan menilai pekerjaan ini bagus, pekerjaan ini jelek, pekerjaan ini akhirat, pekerjaan ini dunia. Nah, itu bahaya. Kenapa? Ini saya kasih wawasan kamu. Kamu paham wali Allah. Wali Allah itu kan kasih Allah ya. Wali Allah yang ada di Pasuruan siapa? Yang sudah wafat. Ayo siapa? Hah? Yang di Pasuruan. Yai Hamid, kenal ya? Sudah kenal. Wis, kamu kenal ya? Kalau Wali Songo sudah terkenal ya, walaupun nggak hafal namanya ya. Kan kamu taunya wali, orang yang sangat dekat dengan Allah, dikasihi Allah, ya kan? Punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Ucapannya mandi atau mustajab. Sekarang saya ganti pertanyaan yang lain. Kamu tahu nggak wali ya?
ulama yang terkenal di Indonesia yang itu ada di politik. Ya, Hamid kan pondok ya. Sekarang wali yang itu terkenal di Indonesia, tapi dia nggak kelihatan kiai, tapi dia di politik. Ayo sebutkan nama kalau yang ingat. Terkenal. Sudah wafat. Nanti kalau nggak ada yang jawab, saya yang jawab. Nanti kamu itu ada di politik. Siapa? Pernah jadi pejabat pemerintah. Satu, dua. Oke, sebutkan nama wis. Siapa tahu benar? 1, 2, 3. Nggak ada yang tahu. Siapa? Itu. Siapa Fira? Siapa? Ariel. Terus? Ya. Ya kan, Gus Dur terkenal wali kan ya? Dia jabatan apa di pemerintahan yang pernah menjabat? Presiden. Ya kan? Nah, biar kamu nggak mamang bahwa kekasih Allah itu nggak harus kelihatan khusyuk maca yai. Bahkan kekasih Allah itu bisa dia duduk di aparat pemerintah. Gus Dur itu terkenal wali. Siapa yang ulama-ulama kan sudah sepakat ya. Nah, itu. Dan dia ada di pemerintah. Dan didikannya itu bukan didik kitab loh, didik politik. Masih bilang seperti Muhaimin, seperti Khofifah adalah didikan politik Gus Dur. Terus saya bilang, ternyata bahkan kekasih Allah pun memang ada yang bidang khusus itu ahli politik. Berarti ada kemungkinan nggak bahwa kekasih Allah itu ada di bidang lain? Kekasih Allah itu ternyata profesinya dokter, ternyata profesinya insinyur, ternyata profesinya pilot umpamanya, ternyata profesinya tukang bangunan. Mungkin nggak? Kira-kira mungkin. Jadi semua profesi itu akan bisa mungkin menjadi kekasih Allah. Ya, biar wawasanmu nggak sempit ya. Terus Kiai Maimun Zubair ya, yang sudah sepuh, yang wafatnya di Mekah apa Madinah itu ketika haji. Ya. Itu kan dulunya pernah jadi anggota DPR atau apa gitu, atau DPR insyaallah DPR. Jadi pernah jadi anggota DPR, pernah jadi semacam tentara atau polisi, pokoknya keamanan kayak gitu. Terus habis itu setelah sudah pensiun kembali ke pondok ngasuh. Kenapa? Kalau orang Islam itu tidak terjun di masyarakat dan memberikan manfaat kepada orang banyak, ya, itu bagaimana Islam bisa kuat? Bagaimana bisa dirasakan manfaatnya? Kalau dalam satu desa itu semua pengen ngajar agama, pengen ngajar ngaji, bagaimana bisa dirasakan manfaatnya kemudian di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, di bidang politik? Kan butuh kan? Kalian ekonomi butuh, kesehatan butuh, politik desa bisa aman kan? Butuh. Ya, Ril. Terbuka, Ril. Nah, dia dunia aqallu minal qalil wa ashiquha adallu minal dalil. Tusimu bisihriha qaumun tu'mifa mutahayyiruna bila dalili wa yanbaghi li ahli ilmi alla yudilla nafsahu bit-tama' fi ghairi matma'in wa yataharraza amma fihi madhallatul ilmi wa ahlihi wa yakunu mutawadi'an wa tawadhu' baina takabbur wal madhallah wal ifa wa kadzal. Orang menuntut ilmu itu tidak boleh tomak di selain tempatnya. Tomak itu sama dengan mengharap pemberian orang lain. Kalau kamu dikasih ibu kan memang tempatnya disangoni ibu. Contoh bukan tempatnya itu apa? Contohnya ada gini ya. Kalau yang dicontohkan salah satu dia itu seperti ada acara-acara besar, ada panduman uang. Kok kamu nggak kebagian? Nggak usah protes gitu kan, itu
apa itu uang apa bukan uang dari orang yang wajib menafkahi kah kamu. Ada orang kaya mandung duit, lu kok kelewatan kamu, ketelisipan, aku kok nggak dikei, atau berkat dipandumi kabeh, habis itu kamu ketelisipan nggak dikasih berkat, nggak usah ada rasa sakit hati, itu namanya tomak bukan tempatnya ya. Kalau urusan saya kerja dapat gaji ya itu memang tempatnya sudah, memang gaji itu kan wis hak kewajiban, hak kewajiban pemerintah gaji ya bos wajib mas. Kamu kok bekerja ke orang, ke Cina atau ke siapa diburu kok nggak digaji, kamu kemudian protes nggak apa-apa, itu bukan, itu tomak memang haknya ya, haknya. Jadi membantu kemudian nggak digaji 1 bulan 2 bulan nuntut nggak apa-apa ya. Memang kamu sudah mengeluarkan keringat dan harusnya digaji. Kemudian kalian wajib tawadu. Tawadu itu tengah-tengah antara rendah diri dan takabur. Kemarin sudah saya jelaskan ya. Ini ada penjelasannya di kitab Akhlak. Ansyada Syekh Imam Al-Ustadz Ruknul Islam Al-Ma'ruf bil Adib Mukhtar rahimahullah. Sudah dipraktekkan tawadu? Kira-kira belum? Kamu kira-kira masuk yang di rendah diri atau di yang sombong? Atau next saya sudah bisa tawadu? Masuk di rendah diri atau yang sombong? Kalau rendah diri itu yang kamu lihat diri kamu adalah kekurangan. Kalau sombong itu yang kamu lihat dari diri kamu adalah kelebihan, tapi ada kecenderungan menganggap orang lain lebih rendah. Kalau tawadu itu melihat diri kamu itu baik, tapi tidak ada rasa bahwa orang lain lebih rendah. Kamu merasa bahwa kelebihan kamu itu pemberian Allah dan merasa senang atas nikmat itu. Kira-kira kamu sudah di posisi mana? Kamu ada yang merasa banyak kekurangan? Subhan, ada yang merasa banyak kurangan? Saya kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Ada yang merasa banyak kurangan? Kurang maksudnya di sini adalah kurang sesuatu yang nggak bisa diperbaiki. Kalau kamu malas, ya harus merasa kurang. Ya, saya kok malas, ya harus diperbaiki. Kalau kurang sifatnya adalah sikap, itu harus diperbaiki. Kalau kurang itu sifatnya adalah pemberian yang nggak bisa kamu rubah, harus diterima. Kalau kamu sekarang nggak bisa pelajaran, gara-gara Sarasen belajar, itu kira-kira diterima atau diperbaiki? Diperbaiki. Kalau sekarang kamu ya, saya suruh maju bicara malu, nggak pede, kira-kira itu diterima atau diperbaiki? Ya, bisa membedakan. Kalau sekarang kamu ya nggak punya tas baru, nggak bisa beli buku tulis baru karena ibunya nggak ada uang, itu diterima atau diperbaiki? Diterima. Bisa membedakan di sini. Kalau kamu bajunya kok lecek, ya lecek. Apa gara-gara jarang dicuci umpamanya? Gara-gara jarang dicuci. Itu kira-kira masuk yang mana? Ya diperbaiki, berarti kamu harus nyuci. Ibu saya nggak sempet, ya jangan mengandalkan ibu, kamu yang nyuci. Oh ibu saya nggak nyuci neng, nggak sempet kerja. Terus kamu terima, nggak tak terima wes baju kotor. Enggak. Harus dicuci sendiri. Saya lanjutkan, innat tawadhu min hisalil muttaqi wa bihi taqi ilal ma'al yartaqi wa minal ajaib ujun man huwa jahil fi halihi ahwa usra. Karena tawadhu itu yang akan membawa manusia pada ketakwaan. Takwa itu tidak sah kalau ada rasa sombong.
sholat tiap hari tahajud, kemudian ada rasa yang paling banyak sholat sunatnya itu saya. Paling leiko salawis nggak sholat, kadang sholat apa jenengane sholat 5 waktu kadang bolong-bolong. Siapa yang paling rajin jamaah kalau tidak saya? Itu namanya ketaatan kemudian berujung sombong. Rasa itu harus diubah. Diubah seperti apa? Ya Allah, terima kasih setiap hari kamu bisa membuat saya takdir istiqomah berjamaah. Perbuatannya sama kan? Sama enggak? Ya. Jamaah tiap hari sama. Ya. Dengarkan. 1-2 orang sama-sama jamaah ke musola tiap hari. Sama persis. Satu dalam hatinya cuma ada rasa gini. Aduh, di daerah sini kalau nggak saya, A dan saya, dia dan saya, nggak ada yang bisa jamaah istiqomah. Yang satunya nggak ada rasa apa-apa ya, mungkin yang lain sibuk, mungkin apa sehingga tidak bisa jamaah. Ya Allah, terima kasih engkau mentakdirkan saya bisa istiqomah jamaah setiap hari. Beda kan sudah? Yang diterima yang mana? Yang ada rasa terima kasih. Nah, itu gimana bisa kayak gitu? Harus belajar mengelola pikiran. Selisihnya sedikit, kamu sama-sama capeknya, sama-sama kemusolanya, sama-sama wes, pokoknya wes sama-sama capeknya wes ya. Selisihnya itu dikit, cuma di perasaan. Terus amkai fayutam umru au ruhu yauman nawa mutasaffilun au murtaki wal kibriya'u li rabbina sifatun bi maksusatun fatajannab hawat. Kenapa enggak boleh sombong? Karena sombong itu hanya milik Allah. Maka selain Allah tidak boleh sombong. Haram hukumnya sombong. Kalau Abu Hanifah biar ganti bab. Ama ikmasiu akmamukum innama qala dzalika listahafu bil ilmi wa ahli. Kalian kalau menuntut ilmu disuruh, kalau kalimat di sini ya saya bacakan redaksi aslinya, dilebarkan jubahnya, dibaguskan pakaiannya. Karena sekarang itu kalian seragaman nggak pakai jubah, maka menuntut ilmu itu diwajibkan dirapikan bajunya, dimasukkan bajunya, pakai sabuk, hasduknya dipakai. Kenapa? Karena penampilan kamu yang bagus itu membuat kedudukan ilmu semakin tinggi. Loh, semakin apa? Tinggi. Barusan semakin apa? Sekarang ada yang nggak rapi bajunya. Afif belum ya? Fikri belum. Kurang hasduknya. Belum punya. Nggak ada ininya. Nah, sekarang bisa nggak kamu simpulkan? Kira-kira bisa nggak saya berpenampilan rapi ternyata itu berpahala? Mungkin nggak? Sangat mungkin, karena dengan penampilan rapi itu berarti saya membuat posisi ilmu itu jadi lebih terhormat. Kamu berangkat sekolah, keluar semiran, itu rendah nanti ilmu itu. Wah, sekolah kayak gitu. Ya, itu dampaknya. Faham ya? Mulai sekarang, mulai besok diusahakan rapi, semuanya rapi. Kamu dapatnya double, ya dapat rapi, ya dapat itu paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.